Hari ini saudara, saya menyampaikan pesan firman Tuhan sesuai dengan tema gereja ini sedang bicara tentang kemurahan hati dan keuangan. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting ya buat setiap kita. Tadi ibadah sebelum ini saya bicara tentang berkat kemurahan hati. Bagaimana saudara bisa menjadi seorang yang bukan cuma memberkati dengan kemurahan hatimu, tapi Anda juga diberkati sebagai orang yang menerima berkat karena menjadi seorang yang murah hati, menolong banyak orang dalam kehidupan. Nah, sore ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang percaya pada Tuhan dalam keuangan. Percaya pada Tuhan dalam keuangan. Nah, saudara, gini, kita bisa percaya sama Tuhan untuk hal-hal tertentu dan banyak hal malah. Misalnya sakit, kita percaya Tuhan bisa sembuhkan. Kita punya masalah, kita percaya Tuhan bisa buka jalan. Kita punya persoalan-persoalan tantangan di keluarga, kita percaya Tuhan bisa buka jalan. Tapi nggak banyak orang Kristen yang bisa percaya sama Tuhan kalau pada posisi poinnya adalah uang. Kita lebih percaya pada diri kita sendiri, kita lebih percaya kepada kemampuan kita sendiri, kita lebih percaya kepada strategi kita sendiri dalam menghasilkan uang. Dalam konteks uang, maksud saya gitu. Padahal saudara, Tuhan itu adalah Tuhan pemilik segala sesuatunya. Pencipta langit dan bumi, alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, emas dan perak adalah milikku. Artinya dalam konteks ini, perekonomian termasuk Tuhan tertarik di dalamnya. Ekonomi saudara, ekonomi saya, keuangan saudara, keuangan saya, Tuhan tertarik. Tuhan tidak menarik diri kalau soal keuangan, no. Tapi dia mau melibatkan diri dalam hidup saudara dan hidup saya. Tapi seringkali kita tidak percaya kalau Tuhan bisa dan mau menolong kita. Dan yang sering terjadi adalah karena kita merasa bahwa uang atau kaitannya dengan duit itu adalah kaitannya dengan duniawi. Enggak harus seperti itu saudara. Bahkan kita anggap duit itu kotor. Enggak, duit itu enggak kotor. Yang bikin kotor adalah orang yang menjalankannya. Bisnis tidak kotor seharusnya karena memang Tuhan sendiri lahir di keluarga seorang bisnismen tukang kayu. Halo? Tetapi saudara, yang bikin bisnis itu kotor bukan bisnisnya sebenarnya, tapi orang-orang yang menjalankan bisnis itu. Nah, oleh karena itu saudara, hari ini saya mau ajak saudara, di tengah keadaan yang seperti tidak pasti, tidak jelas ke depan, Anda harus lebih percaya sama Tuhan. Anda mesti mengerti satu hal saudara, Anda dan saya sebagai manusia hidup bukan dari sumber daya, tapi Anda hidup dari sumber. Maksudnya apa? Gini saya jelasin saudara sebelum saya masuk lebih jauh. Saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam, sebelum Adam diciptakan di hari ke-6, kalau Anda tahu manusia diciptakan di hari ke-6, Tuhan sudah menyediakan sebelum Adam ada, yaitu hari pertama sampai dengan hari ke-5. Tahu ya ceritanya ya saudara, di mana semua langit dan bumi seluruh isinya, baik pohon, tumbuhan, bahkan ternak, bahkan juga air, bahkan juga binatang yang ada di laut, semua Tuhan sudah sediakan. Nah saudara, tetapi Adam hadir ada bukan karena 5 hari ini. No, tapi dia hadir karena Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan Adam. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa yang namanya sumber hidup Adam bisa eksis, Adam bisa hidup karena Tuhan, bukan karena sumber daya. Bukan karena yang ada di hari pertama sampai hari ke-5. Nah itu maksud saya, kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris rada kurang gimana gitu. Kalau bahasa Inggris bilangnya source, sumber dayanya jadi resource. Source sama resource. Nah di sini saudara, Tuhan lagi mau mengajar saudara dan saya, termasuk dalam hal keuangan, sumber saudara adalah Tuhan. Hidup saudara ditentukan oleh Tuhan. Saudara, kalau Anda punya gadget, HP saudara misalnya, lowbat, apa yang Anda akan lakukan? Hah? Charge. Charge-nya bisa berapa cara? 2 ya? 2 cara ya? Cara yang sementara ini saya tahunya 2 cara nih. Cara pertama Anda charge kemana? Listrik. Betul? Langsung colok ke listrik. Yang kedua, power bank. Menurut saudara mana yang lebih bagus? Listrik atau power bank? Listrik. Kenapa? Karena power bank bisa bikin saudara punya baterai rusak loh. Betul ya gitu ya? Setuju ya saudara? Nah saudara, yang menjadi sumber buat baterai HP saudara adalah listrik, bukan power bank.
Power bank hanya sumber daya. Saudara, Anda harus mengerti bahwa hidup ini, hidup saudara dan saya, itu sumbernya Tuhan. Apa yang ada di sekitar saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, termasuk duit, itu sumber daya. Halo? Amin saudara? Saudara, seekor ikan Anda angkat dari akuarium saudara, Anda taruh nih di panggung ini, mati gak kira-kira? Mati. Kenapa? Karena panggung ini karpet ini bukan sumber hidupnya ikan. Ikan sumber hidupnya ada di air. Betul ya? Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kenapa ketika kita menjadikan duit, kita menjadikan pekerjaan, kita menjadikan bisnis sebagai sumber hidup kita jadi masalah saudara. Anda tetap bisa hidup, sekalipun duitmu pas-pasan, betul apa enggak? Saudara, ketika Anda lahir, Anda tidak bawa apa-apa. Ini katakan saya umpamakan ini titik lahir, ini titik mati. Ketika Anda lahir, Anda bawa apa? Enggak ada kan? Enggak bawa apa-apa. Waktu Anda meninggal bawa apa? Enggak bawa apa-apa, betul ya saudara ya? Nah saudara, tapi yang menarik adalah selama saudara hidup sampai Anda mati, atau kita mati, ada yang kita bisa lakukan. Kita bisa punya rumah, kita bisa punya mobil, begitu kan? Artinya apa? Semua kepemilikan kita ini bisa ada karena sumber hidup kita masih ada. Oleh karena itu saudara, dalam konteks keuangan Anda harus belajar percaya sama Tuhan. Kita seringkali lebih percaya sama duit daripada sama Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik saudara, ketika murid-murid harus diperhadapkan dengan memberi makan kepada 5.000 orang. Sementara mereka nggak punya duit saudara, duitnya cuma 200 dinar. 200 dinar nggak bakal cukup untuk beli roti kasih makan 5.000 orang ini. Nggak bakal cukup saudara. Padahal mereka tahu bahwa sumber dari multiplikasi, sumber dari mujizat yang selama ini mereka ikuti Yesus, mereka harus tahu jawabannya ada pada Yesus. Betul atau tidak? Tapi kadang-kadang saudara, kita lebih percaya berapa duitnya yang kita ada. Kita lupa bahwasanya yang membuat terobosan dalam hidup saudara adalah Tuhan. Mari kita melihat satu slide yang saya mau sampaikan kepada saudara. Slide ini saya ajak saudara untuk lihat baik-baik. Percayalah kepada Tuhan, bukan percaya kepada uang. Anda harus percaya kepada Tuhan, bukan kepada uangnya. Uang itu adalah hasil perjalananmu sama Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Betul atau tidak? Saudara, ketika Ishak menggali sumur di Kejadian 26, itu di masa kekeringan, di masa kelaparan. Dia lagi mau pergi ke Mesir saudara. Tapi Tuhan berjumpa dengan dia di Gerar, dan Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir. Tinggal di sini, aku akan memberkati kamu. Dari mana caranya memberkati saya? Sementara ini semua dalam masalah kekeringan. Ini masalah kelaparan. How can it be? Bagaimana caranya? Tapi yang menarik adalah ketika Ishak menggali sumur, sumurnya berbual-bual. Betul gak gitu? Dan sehingga semua ternaknya hidup dari air itu. Saudara, di zaman itu, bahkan sampai hari ini manusia, hewan apapun gak mungkin hidup tanpa air ya. Dan ketika dia gali sumur itu, apa yang terjadi? Orang yang tinggal di daerah itu, pemilik tanah di tempat itu, atau penduduk setempat merasa iri dengan Ishak. Lalu apa yang terjadi? Sumurnya diambil alih. Bagi Ishak, sumur diambil gak masalah asal jangan Tuhan yang ada dalam diri dia. Kenapa? Sumur buat Ishak sumber daya. Tuhan dari di dalam hidupnya itu adalah sumbernya. Selama Tuhan masih ada, sumber daya diambil dia gak takut. Kenapa? Terbukti berikutnya dia gali lagi sumur berikutnya, berbual-bual airnya. Yes. Artinya apa? Tuhan buka sumber yang lain selama sumbernya ada. Diambil lagi loh yang kedua saudara, tapi dia gak pusing, dia serahkan, dia buka lagi kolam berikutnya, sumur berikutnya, berbual-bual lagi. Artinya selama ada Tuhan dalam hidup saudara, situasi boleh seperti apa, Anda boleh pindah dari satu kota ke kota berikutnya, dari satu daerah ke daerah berikutnya. Selama ada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan buat saudara. Karena Anda pegang sumbernya. Betul atau enggak? Orang saudara,
boleh bilang saya bisa bikin ayam goreng seperti Kentucky. Selama Anda nggak pegang resepnya, saya nggak percaya. Betul apa enggak? Karena resepnya ada di tangan pemiliknya. Sumber utamanya ada dipegang oleh pemiliknya. Jadi Anda nggak bisa bohongin, saudara. Itulah sebabnya saudara, hidup saudara itu ditentukan oleh sumbernya. Sumbernya itu Tuhan. Katakan amin. Makanya saudara di kalimat berikutnya bilang begini, ada banyak orang Kristen percaya sama Tuhan hanya secara virtual atau secara mental. Percaya sama Tuhan? Percaya. Di mana? Mental. Percaya nggak Tuhan berkati kamu? Percaya. Tapi realitas hidup sehari-hari kita tidak menunjukkan kalau kita percaya sama Tuhan dalam hal keuangan. Kita lebih percaya kepada dunia ini. Saya bersyukur saudara. Saya kuliah, saya sekolah di Amerika, saya mengambil master, saya mengambil bagian corporate finance. Keuangan, korporasi. Saya ngambil marketing dan finance. Saya pulang, saya kerja di bank selama 15 tahun. Tapi saya melihat saudara, ada yang menarik. Apa yang saya pelajari selama saya sekolah, apa yang saya pelajari selama saya bekerja di bank, tidak sama dengan apa yang saya pelajari di firman Tuhan. Hebatnya firman Tuhan adalah ya dan amin selama Anda menjalani sesuai dengan prinsip itu. Saudara, tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali tidak menyadari bahwa dunia dengan seluruh isinya selalu mengalami goncangan. Anda punya keuangan tidak bisa dibangun di atas dasar optimisme, tapi Anda punya keuangan harus dibangun di atas dasar pengharapan sama Tuhan. Optimisme nggak ada di Alkitab. Halo? Orang membangun hidupnya di atas optimisme, kenapa? Karena mereka melihat data. Mereka melihat proyeksi, mereka melihat bahwa kira-kira ke depan akan menjadi lebih baik apa enggak. Secara regional, secara global dan seterusnya. Baru ketika mereka melihat itu, saya mulai convince, saya mulai percaya, saya mulai tahu ada optimisme. Mulai dia bergerak, dia mulai melakukan investment. Tapi ketika goyang dunia ini, mereka pesimis lagi. Gitu gak kira-kira saudara? Tapi beda saudara, ketika Anda mulai membangun kehidupan saudara, termasuk keuangan saudara, di atas dasar pengharapan kepada Tuhan. Kepada satu pribadi namanya Yesus, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah tergoncangkan. Kalau Anda membangun di atas dasar itu, percayalah saudara, ekonomi boleh morat-marit, tapi Tuhan memberkati saudara. Sering saya bilang begini, ekonomi Tuhan tidak begitu kelihatan kerjanya, belum nyata, kalau ekonomi dunia ini baik-baik saja. Selama ekonomi dunia ini baik-baik saja, kita nggak akan pernah melihat bahwa ekonomi Allah itu kayak apa. Tapi ketika ekonomi dunia morat-marit, baru Anda bisa melihat bagaimana ekonomi Allah bekerja. Saudara, ketika kekeringan terjadi, Ishak baru bisa melihat bagaimana ekonomi Allah bekerja buat hidupnya. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan sekali lagi, bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Sehingga semua yang bisa tergoncangkan akan hilang lenyap, tapi yang tidak tergoncangkan akan tinggal tetap. Saudara dan saya berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Mari kita lihat lagi slide yang berikutnya, yang kedua. Oh haleluya. Saya berharap saudara belajar untuk percaya sama Tuhan. Kadang kita kalau duit banyak, kita lebih tenang dalam hidup ini. Apa iya? Belum tentu. Saudara gini, ketenangan saudara tidak ditentukan oleh ada duitnya atau enggak ada duitnya sebenarnya. Is kondisi hati saudara. Pikiran saudara. Itu lebih menentukan sebenarnya. Mari kita akan melihat saudara, slide saya. Beberapa orang bisa percaya kepada Tuhan dalam banyak hal. Tapi sulit percaya sama Tuhan kalau konteksnya duit. Karena kita punya kepintaran, kita punya pengalaman, kita punya sahabat, kita punya network, kita bisa kerja keras, kita bisa menghasilkan uang. So kita berpikir tanpa Tuhan kita bisa.
Padahal Anda harus mengerti, kalau Tuhan yang buka jalan, kalau Tuhan yang memberkati saudara, sesuatu yang beyond, melampaui, Anda baru tahu di situ Tuhan bekerja. Saya kasih contoh ya. Dulu waktu saya baru kerja di bank, setelah selesai dari kuliah saya diterima sebagai seorang trainee di bank asing. Trainee ini saya harus lewati 2 tahun. Jarang trainee ya 2 tahun tuh jarang. Training 2 tahun tuh jarang. Biasanya 6 bulan, setahun tuh maksimum, ini 2 tahun. Karena saya punya bank asing ini berbasis di Eropa. Dan besar banknya. Jadi konservatif dia mengajar. Selama kerja sebagai seorang bankers yang masih trainee, nggak dapat fasilitas karyawan, nggak ada, nggak mungkin bisa dapat. Apa itu fasilitas di karyawan? Salah satunya ada 2 sih yang paling gampang buat yang masih muda-muda tuh ya, yaitu apa? Kredit mobil sama kredit rumah. Itu yang diincer kalau sama yang masih muda-muda, apalagi yang belum menikah seperti saya waktu itu. Kredit mobil hanya boleh kalau udah kerja 2 tahun, full sebagai karyawan tetap. Kredit rumah baru bisa dikasih 5 tahun kerja full sebagai karyawan tetap. Kenapa diincar? Karena subsidi dari bank. Anda bukan bayarnya cuma murah tapi disubsidize, disubsidi. Siapa yang gak mau begitu? Gak bisa Anda cari lagi yang di luar sana, gak ada yang semurah gitu. Singkat cerita, saya masih trainee nih. Kalau dilihat dari seperti itu, saya harus nungguin waktu sampai 2 tahun atau 5 tahun kalau saya mau dapat fasilitas itu, betul gak gitu? Tapi saudara mau tahu kalau Tuhan bisa mengubah sesuatu dengan caranya sendiri? Setelah saya bekerja setahun sebagai seorang trainee, saya mau menikah. Saya mau beli rumah yang sekarang saya tinggali di daerah Puri Indah. Saya tinggal di Puri Indah. Waktu itu harga tanah masih murah, sekitar 170-an ribu. Sekarang kan udah nggak tahu udah berapa itu ya, masih murah. Saya mau beli, saya nggak ada duit. Nggak ada duit. Kalau saya mau ngomong sama ayah saya, pasti dia kasih. Tapi karena namanya udah kuliah, ya toh, saudara udah mulai kerja, masa masih minta sama orang tua, kan nggak enak gitu. Saya pikir, nanti dulu. Dia bilang begini, di kantor pemasaran ya, kalau bapak hari ini nggak kasih DP, minggu depan harga naik. Oh saya pikir bercanda nih, biasa nih, ini saya bercanda nih. Orang marketing ketemu sama orang marketing, memang bercanda nih. Minggu depan saya datang lagi naik bener 25 ribu. Tiap minggu naik, digoreng tuh. So saya tahu, saya nggak mungkin bisa dapat fasilitas itu. Saya datang ke bos saya yang bule. Saya masuk ke ruangannya. Dia tanya, ada apa kamu? Singkat cerita, saya cuma cerita aja. Saya mau beli rumah karena saya mau menikah. Saya mau minta kredit rumah. Dia liatin saya dari atas kepala sampai bawah. Bos saya bilang gini, emang kamu gak pernah tahu aturan di sini apa? Tahu lah, saya bilang gitu. Karena tahu makanya saya datang. Wah, dia pikir nih anak gila juga nih. Karena tahu saya datang, maksudnya siapa tahu bisa dapat dispensasi kan gitu. Terus dia liatin saya, dia bilang gini. Menarik loh saudara, kalau Tuhan bekerja itu caranya luar biasa ya. Tiba-tiba Tuhan bisa bilang gini, dia bilang gini. Gak tahu saya kenapa ya tertarik juga sama kamu nih. Saya bantu kamu deh. Dia tanya saya, berapa gajimu? Gaji saya segini. Oke, saya telepon dulu. Dia telepon saudara ke bagian HRD. Dia bilangin anak ini, coba hitungin berapa dia dapat kreditnya. Kelihatannya jawaban dari HRD saya bisa tahu. Karena jawaban bos saya dia bilang gini, gua juga tahu kata dia gitu. Pasti dari sono bilang, anak ini belum berhak gitu kira-kira ya. Gua juga udah tahu, lu hitungin aja kata. Dihitungin keluar angkanya. Nih, bisa nggak? Oh bisa, saya bilang. Udah sekarang kamu ke HRD kamu urus. Saya urus ke HRD, orang HRD bilang begini sama saya. Lu apain tuh si bule? Gua nggak apa-apain, tapi aku tahu Tuhanku bekerja dengan cara yang nggak pernah saya pikirkan. Amin. Akhirnya saya bisa keluar duitnya, saya bisa beli.
Abis gitu selesai, nggak ada lagi aturan yang kayak gitu. Nggak ada dispensasi gitu. Itu hanya dibikin oleh Tuhan, dibuka buat anaknya yang tahu mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Anda bilang, saya mesti tunggu dulu ada ini, ada ini. Nah, Anda harus ada iman sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Katakan amin. Kita lihat lagi slide berikutnya. Manusia berkata, tunjukkan kepada saya dan saya akan percaya kepadamu. Tapi Tuhan berkata, percaya kepadaku, aku akan tunjukkan kepadamu. Itu bedanya cara kerja Tuhan. Itu bedanya. Kita harus belajar percaya sama Tuhan. Amin. Saudara tahu Petrus, penangkap ikan nelayan. Dia pernah sekali waktu nggak dapat ikan semalam-malaman. Nggak dapat ikan. Saudara kalau nelayan nggak dapat ikan, pasti puasa hari itu. Tetapi saudara, Yesus datang pagi-pagi. Dan Yesus khotbah, Yesus ngajar. Apakah Yesus nggak tahu mereka nggak dapat ikan? Tahu. Tapi kenapa dia ngajar? Supaya orang ini belajar mendengar firman Tuhan karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan, jadi Tuhan lagi mau mengajar mereka untuk dengar firman, percaya pada dia. Muncul iman, kau akan lihat mujizat. Saya mau tanya sama saudara. Menurut saudara, Petrus ini nelayan yang amatiran atau profesional? Profesional. Orang ini profesional, modal cukup. Kenapa modal cukup saya bilang kata? Karena ada perahu, ada jaring. Pasti ada modal. Dan dia nangkep ikan di lokasi yang tepat. Lokasi yang tepat di mana ada ikan, betul ya? Lokasi penting nggak? Kalau mau bisnis perlu lokasi nggak? Oh perlu dong. Lalu saudara dia nangkep ikan di malam hari, di tengah malam. Nelayan tuh kalau nangkep ikan tengah malam sampai pagi ya. Nggak pernah pagi sampai siang toh. So berarti timingnya tepat. Tepat. Dan dia waktu nangkep ikan bukan santai, kerja keras. Alkitab jelas mengatakan semalam-malaman kami nangkep ikan dengan kerja keras. Ada 5 hal yang terjadi dalam dirinya Petrus. Pengalaman, coba bilang pengalaman. Modal cukup, coba bilang modal cukup. Lokasi tepat. Timing pas. Kerja keras. Saya tanya sama saudara, kalau Anda punya 5 hal ini, kira-kira hasilnya ada nggak? Ada ya? Tapi kenyataannya Petrus nangkep ikan ada gak? Kadang-kadang dalam hidup ini Anda sudah hitung di atas kertas saya pasti berhasil. Tapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Makanya saudara jangan pernah lupa melibatkan Tuhan. Makanya ketika pagi Tuhan sudah mulai khotbah. Saya percaya saudara, kalau saudara jadi Petrus atau saya jadi Petrus, mungkin saya akan ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, yang saya perlu bukan khotbah ya, saya perlu ikan nih. Barangkali Anda yang hari ini juga lagi perlu duit untuk bayar utang dan sebagainya. Mungkin Anda bilang, gua gak perlu khotbah, yang gua perlu duit. Anda perlu iman itu. Lalu ketika Yesus sudah mulai ngajar, Yesus bilang apa sama murid-murid? Tolakkan perahu ini ke tempat yang dalam. Tangkap ikan. Siapa yang pertama respons? Petrus. Petrus bilang apa? Semalam-malaman kami tangkap ikan, gak ada tuh ikan satupun. Tapi karena perkataanmu, aku tebarkan jalan. Apa yang terjadi? Itu pagi menjelang siang loh. Gak pernah orang nangkap ikan pagi menjelang siang. Apa yang terjadi ketika dia tebarkan jala? Itu ikan gak tahu dari mana muncul semua. Jala mereka sampai hampir robek. 2 perahu penuh. Saya mau beritahu sama saudara, hanya Tuhan yang bisa memanggil ikan di pagi hari. Saya kasih tahu saudara, di tengah-tengah kesulitan, ketidakpastian ekonomi, hanya Tuhan yang bisa buka jalan buat saudara. Kadang kita lebih percaya pada analisa dunia ini lebih daripada janji Tuhan. Karena alam semesta itu terjadi oleh karena firman Allah. Betul atau enggak? Tahukah saudara ketika Tuhan berbicara itu ada sebuah atau suatu substansi yang keluar dari mulut Allah. Itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Itu menjadi bahan baku untuk Anda bisa lihat mujizat terjadi.
Makanya jangan main-main saudara, dengerin khotbah itu penting loh saudara. Amin. Percaya kepada Tuhan dalam hal keuangan. Apa sih artinya? Ini yang saya mau sampaikan pada saudara. Tadi khotbahnya temanya adalah percaya kepada Tuhan dalam hal keuangan. Apa artinya? Anda siap? Artinya yang pertama, Anda tidak khawatir akan kondisi keuangan. Coba bilang, tidak khawatir. Waktu saya masih kerja di bank, saya ngajar financial freedom, kemerdekaan keuangan. Kamu akan merdeka secara keuangan, menjadi tenang kalau Anda punya passive income cukup banyak. Saya nggak bilang passive income salah loh di sini, bukan. Tapi saya melihat berapa banyak orang yang punya duitnya banyak passive income, tetap aja nggak tenang hidupnya, tetap aja penuh kekhawatiran, tetap aja kebingungan. Tapi setelah saya mengerti firman Tuhan, saya mengajar financial freedom berbeda. Saya berkata orang yang financial freedom merdeka dari keuangan adalah orang yang tidak pernah khawatir soal keuangan. Karena dia tahu Tuhan pasti menyediakan pada waktunya. Itu baru merdeka. Anda boleh punya duit banyak, properti ada, tapi takut, bingung, goyang sedikit, informasi dikit takut. Lalu saudara terjadi perubahan ekonomi regional, politik, takut. Itu bukan financial freedom, itu belenggu. Halo? Amin. Saya cerita sebentar kesaksian hidup saya. Satu hal yang saya mau bagikan. Anak saya yang kedua, ketika dia SMA udah mau selesai, dia bilang saya gini, Dad, kalau lulus aku mau sekolahnya di luar negeri. Saya udah jadi pendeta tuh. Udah bukan jadi bankir. Kalau jadi bankir saya gak pusing saudara. Udah jadi pendeta ceritanya kan mesti beda nih. Dasarnya sudah lain. Saya bilang sama dia. Dia bilang, saya mau ikut Cici katanya. Cicinya dia sekolah di Australia. Pas dia bilang begitu, kurs dolar Amerika lebih murah daripada kurs dolar Australia. Waktu itu mungkin sebagian Anda di sini karena banyak yang muda-muda, saudara mungkin nggak perhatikan waktu itu. Kurs dolar Amerika 9 ribuan cuman, 9 ribu lebih. Australian dollar sudah di atas 10 ribu. So saya bilang kamu pergi ke Amerika deh. Kenapa? Karena saya juga dulu lulus Amerika, jadi saya bilang ke Amerika aja. Oh iya, dia dengan senang hati anak saya. Pergilah dia ke Amerika. Tahu-tahu nggak lama kemudian, dolar Amerika tembus 12 ribu. Diem aja tembus 12 ribu. Istri saya tanya, ini dolar 12 ribu loh. Kamu sanggup membiayai anak? Pendeta ditantang, jawabannya enggak takut gitu loh saudara. Saya bilang enggak, tetap percaya aja. Karena masih 12 ribu, saya pikir oke lah. Tembus 14 ribu, hampir 15 ribu waktu itu. 14 ribu lebih, sekarang kan udah 16 ribu ya. 14 ribu lebih. Istri saya waktu makan pagi tahu, dia bilang gini, sekarang udah 14 ribu loh. Ini udah naik 50% loh. Kamu sanggup? Masih terusin, jangan dipaksa dia bilang. Kalau memang gak sanggup tarik tuh anak pulang. Daripada nanti kamu ngap-ngapan, jangan, saya gak mau begitu. Saya cuma bilang enggak lah, pasti bisa lah. Saya cuma bilang gitu di depan istri. Tapi di hati saya mesti telepon anak saya. Gitu. Jadi saya teleponlah anak saya yang di Amerika. Saya bilang gini, kamu tahu kan dolar berapa? Tahu deh, 14 ribu, tahu. Ya dia sih anak mahasiswa tahu aja ya. Dikirim tahu-tahu aja gitu, anak-anak aja kan ya. Saya bilang gini, kamu tahu ya, ada satu momen kalau ini udah tembusnya ketinggian, kalau dadmu nggak sanggup, kamu pulang ya. Dia nggak jawab, terus dia bilang gini, boleh aku ngomong Dad? Boleh. Ini anak pendeta nih, anak pendeta yang didik pendetanya sendiri gitu kan. Dia bilang gini, aku rasa Dad, Tuhannya Dad sama Tuhannya aku sama loh.
Lah emang sama dong. Tuhannya Dad sama Tuhannya aku sama. Maksudmu apa? Tuhannya Dad kirim aku ke Amerika. Tuhannya aku menyelesaikan aku punya kuliah di Amerika. Coba dibilang gitu. Maka saya cuma bisa jawab amen, gitu kan? Masa mau bilang apa? Ini yang saya mau bilang, jangan khawatir. Lalu di gerejanya di Amerika lagi nyembah seperti lagi ibadah. Jangan main-main loh saudara. Ibadah itu nggak main-main. Dia menyembah. Di sebelahnya ada oma juga nyembah. Selesai nyembah, si oma bilang gini. Anak saya namanya Raymond. Dia bilang, Ray, ini hari penyembahannya luar biasa ya. Oma merasa hadirat Tuhan. Oh iya puji Tuhan, saya juga gitu oma katanya. Terus dia bilang gini, tadi oma dengar Tuhan bicara. Oh Tuhan ngomong apa oma? Oma dengar Tuhan bilang, kasih duit sama Raymond. Kaget anak saya, what? Kasih duit sama Raymond. So dia keluarkan duit kasih. Duitnya nggak banyak, nggak mungkin bayarin uang kuliah. Tapi ya berapa, 50-100 dolar lah ada. Anak saya bilang, ini tanda dari Tuhan nih. Kalau dia mau pelihara. Gak lama kemudian, dia jadi usher di gereja. Kalau usher kan di depan, salaman. Dan terjadi kali ini bukan oma, tapi cici. Cicinya datang ke dia, bilang gini, Ray, saya mau ngomong sama kamu. Ada apa Ci? Tadi waktu sebelum ke gereja, Cici doa. Oh ya? Waktu doa, Tuhan kasih lihat wajah kamu. Waduh, apaan tuh Ci? Tuhan bilang sama Cici, kasih duit sama Raymond. Dia kasih lagi. So dia abis gitu, dia telepon saya. Dad, ada 2 saksi yang membuktikan Tuhan bakal tolong aku sampai selesai. Karena Alkitab berkata 2 saksi meneguhkan satu perkara. Saya bilang amin. Cuma saya sebagai ayahnya kan berpikir, Tuhan masa kasih tanda sama anak saya nggak dikasih tanda, kan gitu. Tuhan kasih tanda loh. Cerita lagi. Suatu hari saya khotbah di mall kayak gini di Jakarta. Ibadah dari jam 7, saya pelayanan juga sampai malam, sampai sore. Jam 7 pagi, mall belum buka lah jam 7 pagi. Saya khotbah. Khotbahnya khotbah biasa. Habis khotbah, masuk ke ruang tunggu, green room, gitu kan. Nah diantar sama volunteer pekerja. Di tengah diantar, ada orang yang intervensi. Seorang bapak, Pak saya mau ketemu dong Pak. Nah si pengantar ini bilang, Bapak ini perlu istirahat buat sesi berikutnya. Terus dia bilang, enggak sebentar doang aja. Akhirnya saya melihat dia begitu, saya bilang, oke gak apa-apa, saya ngomong sama dia bentar. Ada apa Pak? Saya bisa bantu apa? Oh enggak. Tapi khotbah tadi saya sangat diberkati Pak. Oke, terus dia ambil dari tasnya. Dari selempangannya tuh. Amplop itu dia kasih ke saya. Ini buat Bapak. Apa ini? Pokoknya saya mau berkati Bapak. Udah saya doa, selesai. Saya taruh di tas saya dong. Karena pelayanan terus sampai sore. Saya gak gubris itu, saya gak tahu. Pulang di rumah, saya buka tas saya. Oh iya ada amplop ini, saya baru ingat. Saya buka amplopnya. Saudara mau tahu isinya apa? 100 dolaran, sejumlah tertentu begini, crispy. Tahu crispy? Masih licin gitu loh duitnya. 100 dolaran. Lah saya bukan soal itu, saya amazed gini. Jam 7 pagi ibadat, dia beli di mana duitnya? Mall belum buka. Berarti dia sediain dari rumah. Kalau Tuhan mau bikin begitu bisa gak? Bisa. Dapat tuh, saya catat contoh. 1 kesaksian. Terus saya bilang, Tuhan 1 lagi mesti 2. Kan 2 saksi meneguhkan 1 perkara. Anak saya 2, masa di sini 1. Lalu ada suami istri ngundang saya makan malam. Pak, saya mau ketemu Bapak makan malam. Oke, saya bersama istri makan malam. Saya ingat tuh makanannya di CP. Sudah malam, istri saya ikut saya bilang gini, dia ketemu mau ngapain? Coba nih udah malam loh, ini ngobrol terus mau sampai jam berapa? Tanyalah, mau didoain mau apa gitu. Oh iya juga ya, saya tanya suami istri ini, Pak, Bu, kita mau ketemu apa yang saya bisa tolong, bisa bantu? Oh enggak Kak, enggak, saya cuma memang mau ngajak Bapak makan doang kok. Oh gitu, terus?
Dia bilang gini, Bapak ulang tahun kan? Loh, ulang tahun udah sebulan yang lalu, udah lewat. Iya Pak, tapi saya gak sempat beliin kado katanya. Jadi sekarang lah saya kasih. Dia keluarin dari tasnya. Dia kasih lagi amplop. Saya tahu ini mentahnya ini. Saya bilang thank you. Saya doa saya pulang. Saya pulang saya buka amplopnya. Saudara mau tahu apa isinya? Bisa tebak? $100 crispy. 2. Dan saya tahu sejak itu bahwa Tuhan pasti pelihara anak saya. Pasti berkecukupan, dan betul hari ini anak saya sudah pulang for good, dan semua itu karena pertolongan Tuhan. Saya cerita gini, menariknya setelah semua selesai, saya gak pernah lagi tuh terima dapat berkat yang dolaran, kagak ada. Nggak ada. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu Anda gak perlu, yang lagi kamu perlu tuh pasti Dia sediakan. Percaya sama Tuhan, bukan sama duit. Jangan khawatir, katakan amin. Bilang sebelah saudara, jangan khawatir. Asal Anda percaya, Tuhan bisa ubah situasi saudara. Yang kedua, Anda harus andalkan Tuhan. Bukan uang yang menjadi andalan saudara. Filipus waktu mau memberi makan 5.000 orang, dia bilang 200 dinar gak bakal cukup. Dia andalkan duit, bukannya andalkan Tuhan. Kadang kita lebih percaya rekening di bank dari perkataan Tuhan. Kita lebih percaya dari saldo kita yang ada di bank daripada janji Tuhan. Andalkan Tuhan. Katakan amin. Tuhan bisa panggil dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Kalau Dia mau berkati saudara, ada begitu banyak. Saya ya, kalau bersaksi soal duit di gereja saya coba harus hati-hati, ekstra hati-hati. Kenapa? Karena jemaat saya bisa berpikir ini beneran atau enggak. Karena ada begitu banyak kesaksian yang amazing buat saya. Jadi hari ini andalkan Tuhan, bukan duit. Ada amin? Yang ketiga, yang terakhir. Layani Tuhan, bukan mamon yang Anda layani. Belajar melayani Tuhan bukan kejar uang. Ada asistennya Elisa, dia ngejernya mamon. Waktu panglima tentara tentara Aram yang namanya Naaman sembuh dari kusta. Dia kasih kado ke Elisa, Elisa tolak. Tapi dikejar sama asistennya Gehazi. Akhirnya kustanya Naaman pindah ke dia. Kejar Tuhan, bukan kejar duit. Layani Tuhan, bukan layani mamon. Saya percaya berkat akan menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.